Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotakan Sari Rosidah, Selsabila, Syifa Farihah, Secale Gita, Sri Puspa Aini, dan Salma Wildani Siti Hapsah. Yang akan menjelaskan tentang materi berpikir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Pengertian berpikir. Berpikir yaitu suatu proses dialek atau biasanya dengan menjelaskannya juga membuatnya menjadi lebih spesifik. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita untuk dapat meletakkan hubungan-hubungan antara ketahuan kita itu dengan tepat. Pertanyaan itulah yang memberi arah kepada pikiran kita. Next. Adapun definisi menurut beberapa ahli, diantaranya menurut ahli psikologi asosiasi, menganggap bahwa berpikir adalah kelangsungan tanggapan-tanggapan ketika subjek berpikir pasif. Yang kedua, menurut Plato, yang beranggapan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Pendapat yang lain sehubungan dengan pendapat Plato, yaitu berpikir adalah aktivitas ideasional. Yang ketiga yaitu menurut Garrett, berpikir merupakan perilaku yang seringkali tersembunyi atau setengah tersembunyi di dalam lambang atau gambaran, ide, konsep yang dilakukan seseorang. Pada pendapat ini dikemukakan dua kenyataan, yakni yang pertama, berpikir adalah aktivitas, jadi subjek yang berpikir aktif. Yang kedua yaitu aktivitas bersifat ideasional. Jadi bukan sensoris dan bukan motoris. Walaupun dapat disertai oleh kedua hal itu, berpikir menggunakan abstraksi atau ideas. Dalam berpikir melihatkan proses memanipulasi informasi secara mental, seperti membentuk konsep-konsep abstrak, menyelesaikan beragam masalah, mengambil keputusan, dan melakukan refleksi kritis atau menghasilkan gagasan kreatif. Next. Yang selanjutnya yaitu pengaruh berpikir dalam belajar. Kemampuan berpikir kritis memberikan manfaat kepada siswa untuk dapat berpikir lebih logis dan sistematis, serta memberikan kemampuan kepada siswa untuk dapat membedakan atau menilai keabsahan suatu informasi, kemampuan untuk menilai keabsahan suatu pandangan atau argumen, termasuk juga memahami iklan dan seterusnya. Terlebih dengan objek kajian sejarah, yakni kehidupan pada masa lalu, sehingga memerlukan aktivitas berpikir, memerlukan imajinasi tinggi. Kemampuan berpikir kritis dalam sejarah juga diperlukan untuk mengkaji keterkaitan antara peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan secara sebab akibat maupun kronologis. Meskipun demikian, pengembangan kemampuan berpikir kritis tentunya memerlukan perhatian lebih dari guru mengenai penerapannya oleh siswa. Next. Kebermanfaatan berpikir kritis tentu memberikan pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Begitu juga dengan ranah afektif dan mungkin juga psikomotorik. Berpikir kritis mampu mengarahkan proses berpikir siswa, terutama dalam pembelajaran sejarah. Maka dapat disintesiskan bahwa berpikir kritis memberikan panduan logis dan sistematis dalam cara berpikir, mengumpulkan dan mengolah informasi. Kemampuan berpikir kritis meliputi 3 proses, yakni clarity, conclusion, dan decision.
Kemampuan berpikir kritis mengedepankan kemampuan siswa untuk memastikan kejelasan asal-usul informasi melalui kemampuan mempertanyakan kebenaran dan alasan. Next. Tidak hanya itu saja, siswa juga dilatih untuk membuat kesimpulan dan mengambil keputusan yang dirasa tepat dalam menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah. Sehingga pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah dirasa sangat penting, agar siswa tidak lagi hanya memandang sejarah sebagai mata pelajaran mengenai tahun dan tempat serta nama-namanya saja, melainkan mampu memberikan kritik, argumen, serta menarik hubungan dalam setiap informasi yang disampaikan dalam pembelajaran. Dengan berpikir kritis, siswa menjadi lebih aktif. Next. Yang selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam proses berpikir. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa berpikir adanya titik tolak yang dijadikan titik awal dalam berpikir itu. Berpikir bertitik tolak pada persoalan yang dihadapi. Hal-hal atau fakta-fakta dapat dijadikan titik tolak dalam memecahkan masalahnya. Dalam proses berpikir tidak senantiasa berjalan dengan begitu mudah, tetapi sering orang menghadapi hambatan-hambatan dalam memecahkan persoalan itu. Sederhana tidaknya dalam memecahkan masalah tergantung kepada masalah yang dihadapi. Memecahkan hitungan 6 kali 7 akan jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan memecahkan soal-soal statistik misalnya. Menurut Woolfolk menuliskan beberapa hambatan yang mungkin timbul dalam proses berpikir dapat disebabkan antara lain karena pertama, data yang ada kurang sempurna, sehingga masih banyak lagi data yang harus diperoleh. Yang kedua, data yang ada dalam keadaan confused, data yang satu bertentangan dengan data yang lain, sehingga keadaan ini akan membingungkan dalam proses berpikir. Kekurangan fakta dan kurang jelasnya fakta akan menjadikan hambatan dalam orang berpikir. Lebih-lebih kalau datangnya saling bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya dalam kriteria detektif. Tetapi sebaliknya, adanya kemungkinan dalam proses berpikir seseorang tidak akan menjumpai hambatan-hambatan, yaitu apabila faktanya sudah jelas dan lengkap. Karena itu ruwet tidaknya sesuatu masalah membawa sulit tidaknya dalam proses berpikirnya. Next. Yang terakhir yaitu keterkaitan berpikir dalam belajar dan pembelajaran. Salah satu kelebihan manusia adalah bahwa manusia dapat berpikir. Berpikir adalah suatu tingkah laku, suatu aktivitas dari seseorang. Dan dalam berpikir digunakan proses belajar dan mengingat. Dari keterkaitan berpikir dengan belajar, maka penelitian pembelajaran bertujuan untuk mencari ada tidaknya keterkaitan antara pola keterampilan berpikir dengan penguasaan konsep pembelajaran siswa. Dengan mengetahui keterkaitan ini, guru diharapkan mampu memberikan antisipasi dan solusi yang tepat bagi perkembangan belajar siswa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan guru sebagai alternatif strategi pembelajaran untuk fokus terhadap pengembangan keterampilan berpikir dan penguasaan konsep pembelajaran siswa. Sekian penjelasan materi berpikir. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.